wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Ustaz Sudah? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati para dewan guru, dewan pengurus tadi Al-Karim ya, dari Baitul Karim itu, para ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bisa bermuwajah walaupun di depan kaca ya ini ya. Anggaplah ini adalah talaki kita ngaji ilmu isnad Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Salawat serta salam semoga Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan Islam, anti-no Islam. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, waktu saya nggak banyak biar nanti lebih lama tanya jawab ya, daripada saya memaparkan sekilas aja tentang ilmu isnad ya. Judul yang diberikan kepada kami adalah menelusuri sanad Quran Nusantara. Itu judul bagi orang yang ngerti ilmu persanatan. Maka sebelum kita menelusuri suatu objek itu harus kita pahami dulu sanad itu apa. Terus bedanya sanad Quran, sanad hadis itu apa. Itu harus dipahami terlebih dulu. Maka ini akan saya paparkan sekilas untuk biar nanti ada gambaran. Kalau saya ajak lebih lanjut bisa tahu. Baik, di sini sebagai pengganti papan tulisnya kami ingin share screen dulu ya. Kelihatan ya, Ustazah? Kelihatan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah ini kelihatan. Kita akan judulnya menelusuri sanad Quran Nusantara. Di situ ada risalah muara sanad Quran. Saya nggak mengambil dari referensi yang lain ya, karena ini hasil penelitian kami sendiri selama lebih kurang hampir 10 tahun ya. Saya hanya fokus yang saya tahu, yang saya teliti. Kenapa? Karena faktanya nggak semua orang yang mendalami sanad itu memahami gitu ya. Maaf, screen-nya hilang, Ustaz. Halo? Ya, screen-nya hilang. Screen-nya nggak ada, Ustaz. Hilang ya? Sudah kelihatan? Belum. Sebentar. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan, Ustaz? Ya, sudah. Kalau saya zoom kok hilang? Sebentar. Tak cobanya dulu. Sudah terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Oh gitu. Kalau gini kelihatan? Sudah, alhamdulillah. Sudah terlihat. Besar. Oke. Saya mulai dulu ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang ilmu sanad. Ini pengalaman kami pribadi ketika banyaknya kasus kesalahan penulisan ijazah Al-Quran yang berkembang di Nusantara. Kami punya keinginan untuk menelusuri sebenarnya kebenarannya itu bagaimana. Sehingga kami menulis sebuah risalah judul
risalahnya adalah At-Tibyan fi Silsilati Asanidil Quran. Tujuannya, ya ini judulnya risalahnya. Penjelasan tentang mata rantai, ini mestinya tentang ya, mata rantai sanad-sanad Al-Quran. Tapi kami fokuskan pada ulama Nusantara saja. Karena di ulama yang lain, yang di selain Nusantara sudah ada yang nulis. Saya fokus ke sini nulisnya. Tujuan kami menulis sebagai dokumentasi muara sanad Al-Quran Nusantara. Karena waktu itu belum ada yang mendokumentasikan. Saya mendokumentasikan satu saja. Yang kedua, mempublikasikan sanad Nusantara pada masyarakat. Karena selama ini yang dikenal masyarakat adalah sanad-sanad dari Timur Tengah oleh mujas-mujas yang baru. Seakan-akan itu ulama kita kok nggak punya gitu ya. Padahal kita juga punya. Yang ketiga, sebagai acuan bagi mujas, pemilik sanad dalam mentazkiyah atau mentahqiq sanadnya. Saya menulis risalah tersebut itu dalam rangka bagi yang punya, mungkin yang di sini Ustaz punya sanad dari jalur ulama Nusantara, itu bisa dibuat tahqiq. Apakah sanad yang jenengan terima itu, antum terima itu sudah benar atau belum. Yang kedua, bagi para pemilik sanad kalau mau menurunkan sanadnya, risalah kami bisa dibuat perbandingan biar nggak salah tulis, karena banyak kasus salah tulis ya. Yang nomor 4, mengenang jasa ulama Quran, ahli Quran Nusantara ya, karena indan dzikril sholihin tanazzalur rahmat. Ketika kita itu menyebut jasa-jasanya ulama, nama-nama ulama, mengenang perjuangan ulama, maka akan diturunkan rahmat. Itu. Kita akan lanjut berikutnya. Pertama kita akan kenal sanad dulu ya, dikenalkan sanad dulu. Ini saya pakai bahasa yang sederhana. Sanad itu sandaran atau tempat bersandar. Apa ya? Slide-nya belum berubah. Sudah berubah? Belum saya. Kayaknya semua window. Berubah sanadnya. Ini apa tulisannya Mas? Di sana? Masih slide pertama, menelusuri jejak sanad Al-Quran. Oh, kok gitu ya. Segini aja nanti saya. Gini aja. Bentar Mas ya. Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Ini kelihatan? Masih slide pertama tadi. Ya Allah. Oke. Baik. Segini aja ya. Ini kelihatan Mas? Nah, sudah. Oke, berarti kalau di Zoom kayaknya nggak bisa ya. Oke, saya lanjut aja. Oke, ini alasan penulisan kami ya, mengenang jasa ulama itu. Kita akan lanjut ke pembahasan pengertian sanad. Biar nanti pahami ini dulu baru masuk ke materi ya. Sanad itu sandaran atau tempat bersandar. Kalau bahasanya itu sanad itu, kalau bahasa istilahnya kampus itu referensi ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu tanpa ada referensinya, itu kadang orang kan kurang percaya. Kata siapa. Tapi kalau kita bilang itu ada di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Ya, itu bersandar pada kitab tersebut. Itu istilah sanad secara bahasa, sandaran. Kenapa? Kata kita punya sandaran, maka kita jadi kuat. Seperti itu. Sedangkan menurut istilah adalah mata rantai suatu berita atau informasi hingga sampai kepada yang mengucapkannya atau sumbernya. Itu sanad. Jadi sanad adalah mata rantai yang menghubungkan kita dengan sumber pertama berita tersebut.
tersebut. Jika berita tersebut adalah Al-Quran, berarti mata rantai penghubung bacaan Quran kita hingga Rasulullah SAW. Ini pengertian gampangnya. Contohnya ini, ya, dari Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in yang tabi'in berikutnya, langsung kepada berikutnya. Itu sanad. Jadi sanad itu mata rantai. Sedangkan penyandarannya itu disebut isnad. Jadi beda. Kalau sanad itu sandaran, kalau isnad itu penyandaran, ya, penyandaran bacaan. Bacaan ini disandarkan pada qiraah ini, ya, sanadnya ini. Ini contohnya. Sekarang apa gunanya sanad? Ini perlu dipahami, ya. Sanad di era dulu dengan di era sekarang itu beda. Beda. Yang pertama, Imam Suyuti telah mengumpulkan beberapa asar beliau udun sanad. Ini Imam Suyuti itu pernah nulis itu, ya. Yang pertama adalah pengucapan Al-Hafidh Yazid bin Yura'i likulli dinin farshani wal farsani hadadin ashabul asanid. Setiap agama memiliki tentara dan tentara agama Islam adalah para pemilik sanad. Maksudnya adalah orang-orang pemegang sanad itu adalah orang-orang pemegang pemahaman agama dari Rasulullah. Ingat, tidak semua orang yang membaca suatu kitab itu memahami atau pemahamannya sama yang diinginkan penulis kitab. Nah, itu. Jadi, terus siapa yang jaga? Ya, para ahli sanad tersebut. Saya contohkan seperti ini, ya, misalnya. Saya nulis kitab risalah sanad. Ketika saya ijazahkan kepada teman-teman yang ada di sini dan saya jelaskan, maka mereka pemahaman mereka terhadap risalah yang saya tulis itu sama dengan yang saya inginkan. Tapi ketika dapat risalahnya hanya dari PDF, dari share-sharean orang lain, saya yakin nggak memahami. Ya, memahami sesuai dengan pemahaman, nggak sesuai yang saya inginkan. Ini yang banyak terjadi. Jadi banyak teman-teman yang ngutip tulisan-tulisan saya, tapi kok tidak sesuai yang saya inginkan. Itu gunanya sanad. Ya, menjaga pemahaman Rasulullah. Jadi yang dipahami Rasulullah itu seperti ini, pahami sahabat seperti ini, diturunkan sampai pada kita. Itu. Yang kedua, Abdullah bin Mubarak berkata, al-isnadu indi minad din walau la isnad laqala man syaa man sa'a. Kedudukan sanad bagiku adalah bagian dari agama. Kalaulah tidak ada sanad, pastilah siapapun bebas berkata semaunya. Enggak usah jauh-jauh. Kalau jenengan membuat tesis, membuat disertasi, terus nggak ada rujukannya, itu pasti ditolak. Ya, harus ada sandarannya, ada referensinya, ada sanadnya, biar diakui keilmiannya. Sama dengan sanad. Sekarang banyak orang asal buka kitab Sahih Bukhari, asal kita buka tafsir Jalalain tanpa digurukan. Itu ya pemahamannya sesuai yang dia baca, memahami sendiri, dan yang dikhawatirkan pemahaman dia itu berbeda dengan pemahamannya yang diinginkan oleh pemilik kitab, oleh Imam Bukhari. Seperti itu. Jadi sanad itu tetap dijaga gara-gara itu. Ya, pertanyaannya Ustadz, kalau yang nulis kitabnya sudah wafat bagaimana? Ya, kita belajar pada muridnya penulis kitab. Jika sudah wafat juga, ya belajar pada muridnya penulis kitab. Maka pemahamannya akan utuh. Kayak di pesantren itu, kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, itu biasanya ajazani hadal kitab kama ajazani saikhi. Saya mengijazahkan kitab ini sebagaimana guru saya mengijazahkan kepadaku. Guru saya dulu menjelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu akan mutawatir terus. Tapi kalau jenengan buka kitab Fathul Qorib sendiri, dipahami sendiri, ya sesuai pemahaman jenengan. Itu bisa dipertanggungjawabkan, kemungkinan tidak bisa dipertanggungjawabkan jika tanpa ilmu. Itu gunanya isnad. Urgensi berikutnya Ibnu Sirin, ini ahli hadis ya. Beliau ini. Dan ahli ilmu tafsir mimpi.
Ya, tafsir mimpi itu tidak boleh diremehkan ya. Buktinya banyak hadis-hadis menjelaskan tentang mimpi. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau selesai sholat itu biasanya menanyakan ke sahabatnya, kalian mimpi apa tadi malam itu. Jadi Ibnu Sirin itu ahli tafsir mimpi dan ahli sanad. Ketika rame-ramenya fitnah hadis itu, waktu ini hadis ini kasusnya, beliau mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat pada siapa kalian mengambilnya. Jadi ketika ada orang menyampaikan suatu hadis, Ibnu Sirin itu selalu bilang, kamu dapat dari mana? Orangnya bagaimana? Itu. Karena waktu itu memang kekacauan seperti ini sangat dibutuhkan. Bahasanya konfirmasi sangat dibutuhkan. Begitu juga Imam Ash-Shawri juga berkata, al-isnadu silahul mu'minin dalam yakun ma'u silahul fa'ba'isai kayuqadil. Sanad adalah senjata orang mukmin. Jika tidak memiliki sanad, dengan apakah kita berperang? Maksudnya, ketika andai kata Al-Quran itu tidak ada sanadnya, kita sudah digoyahkan oleh non-muslim. Sehingga sanad itu sangat urgensi sekali karena menjadi salah satu pilar diterimanya suatu bacaan Al-Quran. Di antara kan yang pertama muttasil sanadnya, mutawatir riwayatannya. Yang kedua sesuai dengan bahasa, yang ketiga sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Dan sanad itu ditaruh di pertama. Kenapa? Ketika kita belajar qiraat syaddah, itu secara nahwu benar. Qiraatnya benar. Secara rosem juga benar. Tapi dimasukkan qiraat syaddah, tidak masuk qiraah mutawatirah. Ya alasannya karena sanadnya tidak mutawatir. Sanadnya belum mencapai derajat mutawatir. Sahih sanadnya tapi belum mencapai derajat mutawatir. Itu saking pentingnya sanad karena menjadi pilar suatu bacaan Al-Quran. Itulah pentingnya ilmu isnad itu. Berikutnya ini yang tambahnya, kita tahu para salaful ummah, ulama-ulama yang dulu itu telah berlomba-lomba bahkan berjalan dan mengembara berbulan-bulan lamanya untuk mencari hadis-hadis dengan sanad tersambung sampai Rasulullah. Maka mencari sanad bacaan Al-Quran yang tersambung sampai Rasulullah adalah lebih utama. Bayangin analoginya, kalau ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud itu rela jauh rihlah kemana-mana dalam rangka mencari hadis yang sanadnya sahih mutasil. Otomatis kalau mencari hadis saja seperti dianjurkan kayak gitu, apalagi kita mencari sanad Al-Quran. Jadi mencari guru yang bersanad itu dianjurkan. Kalau dianalogikan dengan perjuangannya para ulama ya, sangat dianjurkan. Itu. Kalau beruntung kalau di daerah jenengan ada ulama memiliki sanad, terus disiplin bacaannya tegas ketika mengajar, beruntung silakan datangi, walaupun harus korban biaya, waktu dan tenaga. Kenapa? Ulama dulu sudah memberi contoh. Mencari sanad hadis saja mereka rela kemana-mana, korban biaya, tenaga dan yang lainnya. Apalagi mencari sanad Al-Quran seperti itu. Mencari sanad qiraat juga bagian dari menjaga tradisi talqin talaqi yang sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 6 dan Al-Qiyamah ayat 16 serta dicontohkan para sahabat dan tabi'in yang hidup pada masa terbaik hingga zaman sekarang. Jadi mencari sanad itu sangat penting. Yang belum punya sanad bagaimana? Sekarang sudah banyak masyayikh dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia. Silakan kalau dekat hadiri. Kalau nggak bisa via Zoom. Loh, gampang no. Sekarang mudah, cuma kita tambah males gitu ya. Berikutnya, ini perlu dipahami ya antara ulama dulu dan ulama sekarang. Ulama dulu itu nggak mudah memberi sanad kepada santrinya. Nggak kayak sekarang. Pokoknya administrasi lengkap, mau ikut daurahnya, selesai dapat sanad. Dulu Masya Allah ketatnya bukan main ya.
Di antara ulama itu memberi persyaratan itu adalah hafal Quran 30 juz dan mutkin atau malakah. Benar-benar mutkin. Itu. Benar mutkin hafalannya. Bukan mantan penghafal Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik ya. Banyak santri dulu mondok di pesantren tahfidz. Ketika di pondok murojaahnya terus. Ketika sampai rumah bebas, nggak ada yang ngontrol, nggak ada musrifnya. Wes kena pengaruh HP, hafalannya jarang dimurojaah, hilang. Sehingga jangan heran banyak sekali mantan penghafal Al-Quran. Itu. Nah, terus kalau seperti itu, ya saya udah punya sanad tapi hafalannya hilang. Itu ya. Jadi dulu benar-benar mungkin harus benar-benar mungkin 30 juz. Yang kedua lulus uji hafalan. Kalau di zaman dulu kita, guru-guru saya itu diuji hafalannya tidak boleh salah hafalan dan tajwidnya lebih dari 3 tiap juz. Kita bisa bayangkan. Disuruh baca 1 majelis, 1 juz. Tidak boleh salah baik hafalan tajwidnya lebih dari 3. Luar biasa itu. Luar biasa. Kalau lebih dari 3, maka diulang. Jadi jangan heran kalau ulama dulu hafalannya hafalan beneran. Kuat-kuat beneran. Mereka seperti itu seleksinya. Ujiannya. Jadi kalau 1 juz itu 30, 3 kali 30 berarti ketemunya berapa itu? 3 kali 3, 60 ya. Berarti dalam 30 juz tidak boleh salah lebih dari 60 kali. Baik hafalannya maupun tajwidnya. Berat Ustadz? Iya. Makanya penghafal Quran dulu jarang seleksinya berat. Ya ada tapi tidak sampai mendapatkan sanad ya gara-gara beratnya itu. Ya tapi ya jangan ditanya kualitasnya ulama dulu. Kalau sekarang hafal sekarang setelah selesai menguap hilang. Yang kedua menguasai teori tajwid secara mendalam. Mereka bukan hanya hafal, dia tahu tajwidnya. Ketika ditanya sinwanun kinwanun bunyanun dunya, ditanya kenapa lafadz sinwanun kinwanun bunyanun dan ad-dunya itu kok dibaca idhar? Bisa menjelaskan. Mereka bisa menjelaskan. Penjelasannya adalah karena nun sukun ketemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Itu kalau dibaca idgham nanti dikhawatirkan seperti tad'if mundoaf. Kalimat mundoaf. Jadinya siwanun. Nah, padahal itu bukan wawu tapi nun sukun. Bisa menjelaskan detail tajwidnya. Terus 4 bisa membaca kitab gundul. Kenapa? Karena dulu kalau kita talaki qiraah syab'ah itu kan referensinya nggak ada bahasa Indonesianya. Ya baru-baru aja yang ditulis oleh awal-awal itu karangannya Yai Fatoni, Yai Ahmad Fatoni Muhajir itu ya. Itu dulu belum ada. Ya kita baca kitab Sirajul Qari ya. Bahasa Arab gimana harus dituntut bisa baca kitab gundul. Yang kelima ini yang paling berat. Kita sudah hafal 30 juz, ujian juga lulus, tajwid juga lulus, baca kitab bisa, disuruh riyadhah. Riyadhahnya enggak sembarangan. Menghafalkan Quran selama 40 hari. Tiap hari hatam. Sekali. Masya Allah. Ya berat. Berat sekali. Kita ngenyang. Dinyang 2 hari sekali. Berarti sehari 15 juz. Sehari 15 juz. Riyadhahnya ini yang membuat ya auranya beda para penghafal dulu dan sekarang. Setelah lulus 5 persyaratan ini baru diberi ijazah. Itu ulama dulu. Pertanyaannya, apakah ulama sekarang para mujis ya, pemilik sanad itu memberi ijazah muridnya dengan persyaratan seperti ini? Silakan dijawab sendiri-sendiri.
Kenapa? Ketika ketat seleksinya, maka semakin bagus kualitas mujasnya. Ketika kendor seleksinya, maka kualitas mujasnya juga menurun. Jelas itu. Yes, ya. Sayangnya sekarang itu Masya Allah, sanad itu kayak dijual belikan itu ya. Kita sudah 8 tahun belajar itu baru bisa mendapatkan sanad. Itu dengan bersusah payah, ya, penuh cobaan. Itu. Tapi orang sekarang dengan mudahnya memberi sanad. Terus kita lanjut ke tahammul ya. Tahammul itu proses pengambilan sanad. Ada banyak cara. Ini kita fokus ke Quran ya. Saya nggak akan bahas tahammulnya hadis ya. Saya bahas tahammulnya Al-Quran. Mungkin nanti dari Al-Karim setelah baca ini, bisa diterapkan gitu ya. Proses pengambilan sanad itu diantara yang pertama adalah setoran bacaan atau hafalan Al-Quran. Ya, ini yang banyak umumnya. Yang banyak. Kenapa saya mendahulukan ini? Ya, ini yang banyak. Yaitu santri setoran kepada guru. Terus gurunya menyimak, jika gurunya sudah berpuas hati, bacaannya sudah benar, dilanjut. Itu setoran bacaannya. Yang kedua dengan sama mendengarkan. Model ini sebenarnya model tahammulnya hadis. Tapi di dalam Al-Quran ada. Kapan? Yang jenengan itu di lembaga ngajari santri, di TPQ, di musola. Itu pakai cara ini, ya kan? Tanya, ayo anak-anak, Ustadz bacakan dulu, kalian dengarkan. Atau kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan seperti itu. Itu kan model-model sama. Ya. Anak dibacakan. Terus anak mendengarkan. Habis itu anak-anak membaca itu. Bukan tidak ada. Di mana? Di TPQ, di TPA. Belajar Al-Quran. Model ini ada. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran kedua metode selalu beriringan. Dan ini yang paling utama ya. Itu simak baca Al-Quran itu. Ya. Ini yang saya anjurkan. Jadi kalau ngaji itu gurunya bacakan, muridnya nirukan, habis itu muridnya membaca kepada guru. Itu bagus, cara yang paling utama. Cuma bagi guru-guru, mungkin yang hadir hari ini, kebanyakan setorannya model pertama hanya setoran bacaan ke Syekh Mahir, setoran bacaan ke Syekh Karim, Syekh Al-Jazari, hanya setoran. Syekhnya tidak membacakan, jadi cara di atas. Tapi kalau yang ideal itu cara ini digunakan kayak anak TPQ itu kan bagus itu. Tapi ya lama itu. Cara berikutnya ya, cara yang di atas, dua cara di atas itu disepakati ya. Itu cara-cara yang paling utama. Cara berikutnya yang umum juga itu cara munawabah. Di daerah kami, saya pribadi saya belum menemukan cara ini kecuali di pesantrennya Romo almarhum Romo Kiai Haji Basori Alawi. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afunahu. Ya Allah. Ya. Beliau menggunakan cara ini, tapi seleksinya bukan munawabah, muridnya baca gantian. Enggak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi munawabahnya itu munawabah yang bukan asal munawabah. Mungkin kalau nanti ada yang ingin tanya bagaimana sistem munawabahnya. Jadi munawabah itu boleh. Ya, walaupun ada yang khilaf tapi boleh jika tahu caranya. Ada persyaratannya. Munawabah itu diterima sanadnya. Seperti di tempatnya Yai Basori Alawi. Enggak sembarangan munawabahnya. Bukan hanya simak baca. Tapi ada setelah munawabah hatam 30 juz. Nanti harus lulus baca di hadapan 5 penguji. Setiap penguji tidak boleh salah lebih dari 5. Jika misalnya penguji 1 lulus, penguji 2 lulus, penguji 3 enggak lulus. Maka tidak lulus dan tidak mendapat ijazah. Enggak sembarangan munawabah itu. Lain kalau munawabah yang umum itu hanya simak baca gantian, hatam, dapat ijazah. Itu beda urusan. Itu ya. Jadi munawabah itu ada tekniknya, ada caranya. Enggak sembarangan munawabah. Al-ikhtibar ini tidak
kami sarankan kecuali bagi yang sudah punya sanad, bacaannya bagus, mau tabarukan. Jadi gurunya cuma coba lanjutkan ayat berikut ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, lanjutkan itu, atau yang lainnya. Ini bagi yang sudah punya ijazah aja. Fi ba'dil Quran ini juga sama bagi yang sudah. Makanya saya kasih warna beda, warna ungu, ya. Kenapa? Karena ini konsultasikan dulu pada ahli sanad cara iktibar yang diterima sanadnya, bil ba'dil Quran yang diterima sanadnya itu bagaimana. Itu ya. Biar tidak jadi masalah itu nanti. Dan andai kata nanti dapat ijazah, dapat sanad, harus dituliskan di dalam ijazahnya bahwasanya misalnya mujiznya menulis seperti ini, waqad qara'a alayya Qur'an al-Karim min awali ila akhirih bil ikhtibar atau munawabah atau bi ba'dil Quran min surat hada ila surat hada. Itu harus dituliskan biar kita tuh amanah keilmuannya, gak asal. Kenapa kalau hanya ditulis waqad qara'a alayya Qur'an al-Karim itu langsung dikiranya itu sanad kamilan, padahal sanad wis binador gak kamilan pisan wis. Nah, itu jadi masalah nantinya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke ijazah ya. Tadi sanad. Perlu diingat sanad sama ijazah itu beda. Tidak semua orang yang diberi ijazah itu dapat sanad. Ngapunten ya. Mohon maaf, punten sebelumnya. Tidak semua orang yang diberi ijazah itu ada sanadnya. Ya ada itu bahwasanya ini hatam sama ini itu tanpa menjelaskan sanadnya. Ya, itu. Nah, orang dapat sanad kan nggak mungkin. Tapi kalau orang dapat ijazah pasti ada sanadnya. Kalau hanya sanad aja nggak mungkin. Pasti ijazah itu ada yang dicantumkan sanadnya, ada yang tidak dicantumkan. Itu. Jadi jangan dipukul rata. Ada Ustadz, ada contoh ijazahnya orang kuliah. Itu kan mana ada sanadnya. Ya ada ijazah itu ya. Itu legalitas sama itu. Ijazah itu kan perizinan. Secara istilah adalah legalitas keilmuan dari seorang guru yang diberikan kepada seseorang baik secara lesan maupun tulisan. Jadi ijazah itu ada yang lesan. Contoh ya Nabi sendiri itu. Khudil Quran min arba'ah. Ambillah Quran dari 4 orang ini. Itu secara tidak langsung itu kan legalitas persaksian Rasulullah kepada kemampuan 4 sahabatnya. Ada Ibnu Mas'ud, ada Mu'adz bin Jabal, ada Salim ya, ada Salim, terus satunya itu Ubay bin Ka'ab. Itu legalitas, itu ijazah tidak tertulis memang, tetapi itu safahian secara lisan. Ya sama dengan kasusnya ada ulama kita namanya Abdul Razak, muara sanad kita itu namanya Syekh Ahmad Abdul Razak At-Tiji itu mendapat sanad dari Muhammad Sabiq itu safahian, tapi yang terkenal malah safahinya. Yang kitabatan ijazah tertulisnya itu tidak terkenal malahnya. Yang ditulis nanti saya jelaskan ketika membahas sanad ijazah itu. Nah, perlu diingat ya, ini perlu dipahami untuk semuanya. Tidak semua orang yang mendapatkan ijazah itu kualitasnya bagus. Itu. Contoh, ini contoh. Kalau kita kuliah di suatu universitas ya, suatu kampus, enggak semua mahasiswanya yang dapat ijazah lulus itu pinter. Kenapa? Tergantung belajarnya dulu. Nek belajarnya temenan, yo pinter. Nek belajarnya cuma di kantin, jalan-jalan, delosoran, ya lulus. Tetap lulus dapat ijazah, tapi kualitasnya itu. Jadi sering di kampus, Ustadz, itu loh Ustadz, ijazahnya banyak, tapi ngajinya kok kayak gitu ya Ustadz. Ya situ sudah normal itu ya sudah. Apalagi era sekarang banyak pamer ijazah banyak itu, tapi kualitas bacaannya nggak bagus. Ya itu berarti anggaplah itu anak mahasiswa yang kuliah nggak beneran. Ya lulus dapat ijazah, tapi
kualitasnya nggak bagus. Dimaklumi ya. Itu. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis ijazah. Pengertian ijazah tadi ya. Sini adalah diberikan pada guru. Jenis-jenis ijazah itu perlu diingat. Ijazah Quran dan qiraat baik satu riwayat atau beberapa riwayat. Ijazah itu banyak. Di antaranya ijazah Quran. Ya. Ijazah Quran itu ya kayak kita ini ngaji terus dapat ijazah. Baik riwayat hafaz atau riwayat qiraat nafi atau qiraat sab'ah atau qiraat asroh. Itu ijazah Quran. Ada dua namanya ijazah kitab. Ya, ijazah kitab ini perlu dipahami loh ya, jangan sampai salah. Ijazah kitab itu muaranya, mentoknya sampai penulis kitab. Udah ya. Jangan diteruskan. Contoh ya. Ijazah Sahih Bukhari. Maka sanadnya mentok sampai Imam Bukhari. Karena ijazah kitab Sahih Bukhari. Ijazah Al-Adhkar Nawawi. Berarti mentok sampai Imam Nawawi. Jangan diteruskan. Ya, dan sampai Rasulullah. Kenapa? Yang ijazah kitab itu ya sampai penulisnya. Nanti misalnya habis ini, kalau nanti saya ada waktu, saya ijazahkan risalah saya. Jadi mentok ya sampai saya. Itu. Ke atasnya itu sudah tertulis dalam kitabnya. Jadi kalau jenengan dapat ijazah An-Nashr fi Qiraatil Ashrah itu ya. Maka yang mentok sampai Ibnu Jazari. Ada Ibnu Jazari ke atas sudah tertulis di dalam kitabnya. Enggak usah disambung-sambung ke atas. Itu. Kalau ijazahnya kitab. Ijazah fikih, misalnya dapat ijazahnya Fathul Qorib, ijazah Fathul Mu'in, yang mentok sampai penulis kitab Fathul Mu'in. Yang berikutnya ada ijazah selain Quran dan kitab kita seperti ijazah khot. Khot itu ada ijazahnya, ada teman saya khotot di sini itu punya ijazah sampai penulis madhab khot versi ini banyak ya imamnya ya Imam Khalil, tapi bukan Khalil bin Ahmad ya. Ijazah khot Imam Khalil, tapi bukan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi penulis ilmu Ardh al-Qawafi, bukan. Ya khotnya madhabnya sana juga ada madhabnya. Ijazah dzikir, saya dapat dzikir ini suruh baca la haula ping 100 kali. Dari siapa? Dari kiai ini dari ini. Ya mentok sama ijazah adzan. Itu ada. Terus jenis-jenis jika ijazah jenis ini ada kalanya ya diberikan pada seorang dengan persyaratan penerima harus menguasai apa yang diijazahkan. Seperti dzikir beserta ritualnya, adzan, khot. Namun ada yang tanpa persyaratan bagi penerima untuk menguasai apa yang diijazahkan. Maksudnya gini, ijazah nomor 3 ini itu ada persyaratannya adalah yang diijazahi harus menguasai sesuai yang diijazahkan. Kalau dzikir ya harus hafal ritualnya berapa kali, itunya berapa kali gitu. Tapi ada yang tidak harus memenuhi persyaratan seperti ijazah yaitu ukuran mud, sok dan yang lainnya kan nggak pakai. Pokoknya ukuran mud sekian tak ijazahkan gitu. Nggak harus menguasai. Kelanjutan ini yang membuat saya menulis kitab risalah itu adalah ini alasan saya, yaitu adanya kesalahan penulisan ijazah atau sanad. Ya, silakan dicek di ijazahnya ustadz-ustadzah sekalian. Kesalahan sanad itu tidak keluar dari 5 yang saya tulis ini. 1 salah tulis nama. Ya, tulisannya Ahmad bin Asad bin Abdul Wahid al-Umyuti. Biasanya ditulis Ahmad al-Asuti al-Ambuti. Salah tulis nama. Tulisannya Ahmad bin Muhammad Ali al-Hulwani. Ya, ditulis Ahmad bin Muhammad Ali al-Halawani. Ya, itu bisa-bisa nama siapa itu Kuroyim Rojih dibaca karena nggak ada harokatnya, dibaca Karim Rojah. Ya, itu salah tulis nama, salah tulis tahun wafat. Ini yang malah fatal ya. Kalau tahun wafat itu kenapa? Untuk ngecek ya apakah ulama ini ketemu dengan ulama ini. Itu ya. Terus tempat julukannya. Kenapa? Seperti Hafiz ya. Imam Hafiz itu ada yang menulis Abu Amru, ada yang menulis Abu Umar. Itu harus diluruskan. Kalau Hafiz itu
Kan dari Hafsah. Bapaknya siapa? Umar. Berarti dia pasti Abu Umar. Gitu. Itu ada kok, ada Muhammad bin Ahmad, ada gelar-gelar yang saya lupa itu. Kalau gelar nama ini pasti gelarnya ini. Ya, Abu Abbas itu pasti depannya apa itu ada. Ya, kalau Hafiz itu pasti Abu Umar. Kenapa? Sandarkan pada istrinya Nabi, Hafsah itu. Siapa ayahnya? Umar bin Khattab. Jadi Abu Umar Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah Al-Kufi. Itu salah tulis nama. Dan itu banyak nulis nama. Kenapa ya? Karena yang nulis ijazah itu bukan ahli sanad. Pokoknya ditulis, salah tulis. Ya alhamdulillah kok beberapa DKD ini banyak yang sebelum diijazahkan itu minta ditolong Ustaz, tolong tahqiq nama, mungkin ada yang salah, ada yang mau buat bagan tahqiqan. Itu ya. Terus iskot rawi atau ada nama yang hilang. Itu banyak sekali kasusnya. Ini sanad Nusantara loh ya. Penulis hampir semua sanad Nusantara ada iskot rawi. Saya sampaikan di sini. Semua sanad Nusantara. Dan kita tugasnya menyambungkan, mencari siapa yang iskot. Dan alasannya bagaimana. Apakah benar-benar iskot atau memang tidak. Itu kita punya alasannya masing-masing. Penambahan rawi. Ada penambahan rawi. Maksudnya contoh. Ahmad Al-Baqari. Abu Samah Ahmad bin Ahmad Al-Baqari punya murid namanya Abdurrahman Al-Uzhuri. Ternyata di sanad yang lain tertulis Ahmad bin Ahmad Al-Baqari punya murid yaitu Abdullah As-Sujai baru Abdurrahman Al-Uzhuri. Loh, kok ada nama Abdullah As-Sujai? Apakah itu memang guru? Iya. Jadi satu jalur memang Al-Uzhuri belajar kepada As-Sujai, juga belajar langsung kepada Ahmad Baqari. Dan itu harus diketahui, gak asal, butuh ilmu, butuh penelitian yang itu. Terus salah jalur, ini yang sering jalurnya tuh asal. Ini kok bisa ya Ismail Basatin itu kok belajar pada ini atau punya murid ini. Saya tuh belum pernah menemukan di kitab-kitab sahabat atau di kitab-kitab ijazah itu. Ya itu salah tulis jalur. Terus ada nama asing. Nama asing itu terutama jalur-jalur Maghribi itu namanya asing. Walaupun saya alhamdulillah ya dianugerahi Allah hafal ratusan sanad, tapi nama-nama rawi Maghrib itu saya nggak begitu hafal, harus lihat kitab. Tapi kalau jalur Mesir, jalur Sam, jalur Nusantara, insya Allah hafal. Sekali sebut itu sudah tahu jalurnya kemana, siapa muridnya, gurunya siapa. Itu alasan saya menulis sanad. Berikutnya kita akan melihat menelusuri sanad jalur kita ya. Silakan dilihat, ini pakai tahun Masehi ya, bukan tahun Hijriah. Tahun 610 pewahyuan Al-Qur'an. Ya. Tahun 610 sampai 632 itu menghafal, merekam secara Quran ya. Ini jalur-jalur kalau kita urut ya, korelasinya sampai Quran dari turun sampai ke Nusantara. Jadi tahun 1082 Islam mulai menyebar di Pulau Jawa. Tahun 1261 berdiri Kerajaan Samudra Pasai. Terus sampai bawah ini. Tahun 1585 awal penulisan mushaf di Nusantara. Tahun 1604 awal penulisan tafsir Al-Qur'an di Nusantara. Abad 18 dan 19 masa keemasan ulama Quran Nusantara. Masa keemasannya. Kenapa? Dulu ngaji itu ya walaupun ada Wali Songo, ada enggak, fokusnya bukan Al-Quran. Wali Songo itu fokusnya mengislamkan umat, memberi pemahaman umat, tidak fokus Quran. Belum ada ulama yang memfokuskan Al-Quran. Jadi kalau ada beberapa buku menjelaskan ulamanya, ya itu sanad-sanadnya tidak fokus ke Al-Quran. Kita fokusnya sanad Al-Quran saja. Itu baru ada di abad 19 dan abad 18 dan abad 19. Ya, siapa sajakah itu? Ini sudah saya tulis daftar isinya. Sengaja saya urutkan dengan sanad saya tulis dengan dari awal
guru sanad guru saya, karena memang Ibnu Jazari juga memulai dari sanadnya gurunya baru sanadnya yang lainnya. Ulama itu biasanya gitu, kalau mau menulis sanad awali dari guru kita sendiri, terus baru menyebar ke yang lain. Aturannya gitu. Oke, saya akan menjelaskan muara sanad kita. Ya, perlu dipahami ada ulama-ulama Timur Tengah yang menjadi muara sanadnya para ulama Nusantara. Siapakah itu? Yang pertama, Syekh Yusuf Husain Abu Hajar Ad-Dimyati yang terkenal sebutan dengan Yusuf Hajar. Beliau punya murid yaitu Kiai Haji Muhammad Munawir Krapya, Kiai Haji Muhammad Munawar Sidayu, Kiai Haji Ahmad Badawi Kaliwungu. 3 ulama ini belajar pada Syekh Yusuf Husain Al-Hajar. Hanya saja Syekh Ahmad Al-Badawi ini mungkin karena secara usia paling muda, dia sempat belajar kepada Ahmad Hamduh As-Sinari, belajar kepada Mbah Munawir juga, belajar pada yang lain. Jadi sanadnya banyak Syekh Badawi ini. Ya. Terus perlu diingat, ini saya cuma meluruskan, kalau nanti ada yang tanya saya akan jawab. Dari 3 ulama ini, dari Mbah Munawir, Mbah Munawar, Mbah Badawi, yang menurunkan ijazah, saya ulangi, yang menurunkan ijazah ke muridnya hanya Kiai Haji Muhammad Munawir Krapya. Krapya saja. Ya. Ya, diturunkan sanadnya, punya murid banyak. Itu. Adapun Kiai Munawar, beliau tidak menurunkan sanad, tidak menurunkan ijazah. Terus Kiai Ahmad Badawi juga tidak menurunkan, walaupun ada catatan terakhir ternyata beliau menurun kepada Syekh Yusuf Junaidi Bogor, ya. Dan dituliskan, ya oke, berita itu kami terima. Tapi ketika kita ngecek ijazahnya, Masya Allah, itu ijazahnya iskotnya sangat panjang, terlalu iskotnya banyak. Tahu-tahu langsung melompat ke Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Tengah-tengahnya putus. Ya, sehingga saya menyimpulkan ijazah yang diturunkan kepada Kiai Yusuf Junaidi itu ijazah amah. Gitu. Ya. Kenapa? Seperti Yai Yahdi ya, yang barusan wafat, terus beberapa kiai murid langsung Yai Badawi itu dengar sendiri dari Yai, dengar sendiri dari ucapan Yai Badawi bahwa sudah nggak usah minta sanad, saya yang nanti di akhirat menjadi saksi bahwa engkau telah khatam kepada aku. Itu ucapannya masyhur. Tuh, ya, jadi yang pertama ulama ini. Terus Mbah Munawir ini ya perlu diingat, perlu diketahui ya, Mbah Munawir ini sanad qiraah sab'ahnya yang menerima hanya Mbah Arwani. Mbah Arwani. Sehingga kalau jenengan tahu sejarah bahwasanya tahun 60, tahun 50, 60 dan 70 pesantren Krapya itu tidak ada qiraah sab'ahnya. Diboyong ke Kudus. Jadi saya dengar cerita dari Kiai Ahmad Fatoni Muhajir itu ketika dulu mondok di Krapya itu cuma dengar di sini pernah diajarkan qiraah sab'ah, tapi sudah tidak ada lagi, tinggal tahfidz hafiz itu pada Yai Abdul Qadir dan Kiai Ahmad Munawir, tapi dipindah di Kudus pengajaran qiraah sab'ah. Sehingga jangan heran muara sanad qiraah sab'ah Nusantara itu adalah Mbah Yai Arwani. Loh, kenapa kok bukan Mbah Munawir? Ya karena yang punya murid banyak dan menurunkan sanad qiraah sab'ah Mbah Yai Arwani, sehingga terkenal dengan madhab jalur Kudus. Ya, kurang 3 menit lagi. Habis itu kita jawab aja. Berikutnya Syekh Ahmad Hamid Abdul Razak. Jalur sanad beliau ini sangat banyak, hampir sangat banyak ya sanad beliau ini.
diturunkan kepada Syekh Muhammad Sirot Al-Maki, punya murid Ma'mun Bakri Kudang, punya murid Muhammad Aslah Samil Al-Bantani. Terus kepada Sayyid Ahmad Amin, punya murid Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura. Ini masyhur terkenal di Martapura, daerah Samarinda ya. Saya kurang hafal. Kalimantan Selatan, Ustaz. Kalimantan Selatan, masyhur beliau ini ya. Sudah sangat. Beliau itu bahasanya multi talenta, ilmunya Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau. Itu terkenal. Itu. Terus ada lagi Kiai Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih, punya murid Kiai Haji Al-Azri Abdul Rauf Sumut, Kiai Muhammad Junaid Sulsel, Sumatera Selatan. Perlu diketahui Kiai Haji Al-Azri Abdul Rauf ini terkenal. Nah, jadi Dewan Hakim Qiraat internasional ya. Ulama alim, alamah itu. Syekh Ahmad Hijazi itu siapa? Pengarang kitab tajwid Al-Qaulus Sadid fil ilmi tajwid. Masyhur kitabnya, tapi di Jawa Barat. Tidak masyhur di Jawa Tengah, tidak masyhur di Jawa Timur, dan tidak masyhur di luar Jawa. Masyhur di daerah Jawa Barat kitabnya itu. Kenapa? Ya karena muridnya ngambil sanad langsung dan ngajarnya di daerah Jawa Barat. Ya akhirnya nggak sampai ke kita. Itu kitabnya. Itu. Jadi yang menjadi murid dari siapa tadi muridnya? Murid dari Kiai Abdul Ahmad Abdul Rauf Tiji itu yaitu tadi Kiai Haji Muhammad Sirot, Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Kiai Ahmad Hijazi. Kurang satu ini kayaknya kehapus ini. Yaitu Kiai Haji Dahlan Khalil Rejoso. Kehapus kayaknya. Itu langsung murid langsung kepada, hanya saja Kiai Dahlan Khalil itu tidak kamilan ya karena mungkin pinter, alim, alamah, setoran hanya berapa juz gitu dapat ijazah kira sab'ah karena alim, tertulis di ijazah yang tertulis beliau memang tidak kamilan tapi injanya pinter jadi dapat rekomendasi itu. Lanjut, yang menjadi muara sanad ulama Timur Tengah yang menjadi muara sanad Indonesia adalah Syekh Muhammad Sarfini Ad-Dimyati. Di antara muridnya adalah Syekh Mahfud At-Termasi. Termas itu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ya, perlu diingat bagi yang mungkin luar Jawa. Termas itu mana Ustadz? Kabupaten, salah satu kabupaten ya yang ada di Jawa Timur. Daerah Termas, bukan kabupaten, daerah di Jawa Timur masuk Pacitan sana. Pacitan tempatnya Bapak SBY. Jawa Timur paling selatan, paling barat. Jawa Timur, Termas itu ya. Terus Kiai Haji Ma'mun Al-Bantani. Kiai Haji Ma'mun Al-Bantani ini Banten. Sanadnya banyak muridnya, punya anak terkenal namanya Tubagus Soleh Ma'mun. Mungkin yang di IIKI atau PT IKI ya, terkenal. Beliau itu qori, suaranya merdu. Sama dengan ayahnya Kiai Ma'mun, suaranya juga merdu. Saking merdunya pernah ngimami di Masjidil Haram itu diberhentikan katanya karena saking merdunya membuat makmumnya tidak khusyuk. Wallahu a'lam, ceritanya benar atau salah. Itu. Artinya itu Bagus Ma'mun itu nurun suaranya ayahnya, suaranya merdu. Qori. Terus lanjut ke Syekh Al-Tirmidzi ini yang hanya satu ya di Indonesia, itu Kiai Muhammad Said Ismail Al-Maduri, Madura, Jawa Timur, di Madura. Terus yang terkenal lagi adalah Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Punya murid namanya Kiai Ahmad Samari. Samari itu Semarang. Daerah Semarang, Jawa Tengah. Itu. Terus saya tidak untuk nama 6 dan nomor 4. Oh, ini cuma satu lagi ya. Nomor 6 dan nomor 4 ini saya diwariskan kepada Kiai Haji Muhammad As'ad. Apakah Kiai Haji Muhammad As'ad itu menurunkan murid dan sanadnya sampai kepada kita? Itu hanya tertulis manuskrip tertulis itu hanya ada ijazahnya tapi
pernah ada di Indonesia, tapi apakah menurun sampai ke kita? Saya belum bisa membuktikan, sehingga ya tidak saya masukkan di risalah saya. Begitu juga Syekh Arsad Abdurrahman itu juga punya sanad di Kiai Haji Malik Batu Hampar. Ini Batu Hampar bukan Batu Hamparnya Madura, Batu Hampar daerah Sumatera ya. Itu sanadnya. Konon salah satu ustadz yang lagi viral itu ustadz siapa namanya? Dokter siapa itu? Yang sering ceramah itu. Abu Yarrozi. Ar-Razi itu menerima sanad dari ini, Abdul Malik Batu Hampar. Tapi kalau kita melihat Dokter Ar-Razi itu kan bukan qori ya, bukan qori. Bukan qori itu bukan spesialis di Al-Quran. Ya rata-rata sanad itu sanad bukan sanad Quran murni ya, sanad umum ijayah ama, sehingga saya tidak memasukkan ke dalam itu. Jadi sanad ini. Adapun Syekh Mutahhar Yasin Isa Al-Fandani ini walaupun beliau banyak menelurkan ijazah amah, tapi ternyata Kiai Haji Ahmad Mutahhar itu seorang qori dan ngajar dan sanadnya sampai kepada saya. Saya menerima sanadnya sehingga saya tetapkan di risalah saya. Mungkin itu sekilas dari kita. Jadi kalau dapat disimpulkan, ulama Nusantara kita yang menjadi muwaras sanad adalah Mbah Munawir, Mbah Muhammad Munawar, Ahmad Badawi, terus Kiai Ma'mun Bakri, Kiai Muhammad Aslah, Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani. Para ulama Indonesia ini sanadnya. Kalau ingin lebih jelasnya, saya akan lihatkan di sini, di mana ini? Saya lihatkan di sini. Kayaknya bisa dibuka enggak ya? Nah ini sanadnya kelihatan Ustaz ya? Kelihatan Ustaz. Nah, kalau ingin tahu nanti sanadnya ini semuanya saya tulis resmi. Pertama saya tulis sanad saya pribadi karena memang aturannya gitu kalau menulis sanad. Itu sanadnya saya tulis dari guru kami Kiai Haji Ahmad Hilmi Ghazali. Beliau belajar dari Syekh Abdul Ghafar Ad-Durubi, dari Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud, punya jalur Thayyibah dan Syatibiyah. Semua bermuara kepada Syekh Sayyid Ibrahim bin Badawi bin Ahmad Al-Ubaidi. Terus berikutnya ini sanadnya ulama Jawa Timur. Sanadnya Kiai guru kami Kiai Haji Ahmad Hilmi, guru kami Kiai Haji Mudawi Ma'arif, dan guru kami Kiai Haji Muhammad Fatoni Ad-Dimyati. 3 ini adalah guru saya. Sanadnya ternyata saya kecilkan mana untuk kecilkan ini. Nah, ternyata 3 guru kami itu sanadnya bermuara pada satu, yaitu Ahmad bin Muhammad Ali Arifai Al-Khulwani. Ini sanad-sanad itu. Ini sanad-sanad guru-guru yang alhamdulillah beliau-beliau masih sehat, mudah-mudahan diberi umur yang berkah dan bisa mengabdi kepada umat. Ini masih hidup semua. Berikutnya baru sanad-sanadnya ulama-ulama yang sudah lama, sudah wafat. Ini tadi Kiai Ma'mun Bakri sanadnya dari Syekh Sirot. Nanti saya share aja di admin biar yang belum bisa dibaca. Mungkin itu aja dari saya lebih kita tanya jawab aja. Itu aja saya kembalikan kepada admin dari kami. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada para audiens untuk jika misalkan ada pertanyaan bisa langsung angkat mikrofon. Kami persilakan jikalau ada pertanyaan bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Ya. Mungkin ada tanyakan? Iya, mungkin ada yang tanya bagaimana dengan mujah sekarang Ustadz? Ya, mujah sekarang itu mungkin butuh bimbingan aja. Kalau bisa tolong tidak mempermudah ketika memberi sanad. Persyaratan ulama kita dulu itu bisa ditiru. Harus hafal, harus
lulus uji dan yang lainnya. Itu ya. Kenapa? Di era sekarang itu banyak fitnah sanad, mungkin di materi-materi umumnya ya. Fitnah sanad itu banyak orang sudah punya sanad itu malah dibuat pamer-pameran. Saya masih ingat cerita guru kami ketika beliau minta ijazah. Beliau itu dulu selesai hatam qiraat sab'ah, mau pulang ke Indonesia. Terus ketika pulang sowan ke Yai Yasin, Syekh Yasin Al-Fandani, karena beliau juga gurunya juga. Syekh Yasin bilang gini, mintalah sanad, di kemudian hari pasti engkau akan membutuhkannya. Guru saya tidak ingin minta sanad aslinya, tapi disuruh minta Syekh Yasin. Ketika minta Syekh Yasin itu datang ke gurunya Syekh Abdul Ghaffar Ad-Durubi, guru saya datang ke Syekh Abdul Ghaffar Ad-Durubi untuk minta sanad. Syekh Ad-Durubi itu dari wajahnya itu raut mukanya kayak nggak ikhlas gitu maksudnya. Ya. Jawabannya buat apa? Kan belum hatam. Katanya Syekh Ad-Durubi, jawabannya ya karena diminta pulang ke Indonesia. Akhirnya baik kalau gitu besok datang. Sehingga sanadnya itu tidak ditulis kayak yang sekarang di Figura indah-indah, sanadnya ditulis di selembar kertas. Setelah ditulis sanad tersebut diremas-remas, dikasihkan. Bisa baca sendiri itu. Orang minta sanad, sanadnya ditulis tangan, diremas-remas, kasihkan. Tanpa bicara apa-apa. Ini gitu aja. Karena nggak ada bicaraannya, guru saya juga nggak berani memulai pembicaraan, sehingga beliau meyakini seperti ini isyaratnya. Sanad itu hanya selembar kertas. Bisa terbakar, bisa robek, bisa basah, bisa hilang. Jangan kau banggakan sanad tersebut. Apalagi diperjualbelikan, dipamer-pamerkan. Itu aja nasihatnya. Itu tambahannya ya. Baik, mungkin ada yang tanya? Real sanad, atau mungkin ada yang punya sanad terus menanyakan bagaimana sanadnya, apakah sudah benar atau belum. Kalau nggak ada saya teruskan ya, alhamdulillah masih ada waktu. Ada? Kalau nggak ada saya teruskan biar lanjut ya. Yang berikutnya perlu diingat, sanad di era dulu dan sekarang itu beda, perlu dipahami ya. Sanad sebelum dibukukannya hadis menjadi kutubus sittah, kutubus tis'ah, itu beda dengan sanad yang sekarang. Begitu juga sanad Al-Quran sebelum dibukukan menjadi madhab qiraat, itu beda fungsinya. Ya. Apa bedanya sanad hadis sama sanad Al-Quran? Kalau sanad Al-Quran itu yang diambil hanya sanad yang mutawatir. Saya ulangi, kalau sanad bacaan Al-Quran itu yang diambil adalah sanad yang mutawatir. Itu bukan hanya sekedar sahih. Ya, kalau sahih itu kan hadis ahad ya, sanad riwayat rawinya. Itu. Jadi yang mutawatir. Jadi kalau kita belajar kitab qiraah syaddah itu kan secara riwayat sahih bacaannya, secara nahwu sahih, secara Rasmul Usmani sahih. Tetapi kok tidak dipakai? Ya ternyata sanadnya, periwayatannya tidak mutawatir. Jadi kalau sanad Quran itu yang diambil mutawatir. Gitu. Sedangkan sanad hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Dari yang ahad ini diseleksi, menjadi sahih, diambil yang hasan, ada dhaif, di kualitas sesuai dengan perawinya itu. Oke. Ada mungkin yang mau tanya? Karena ada yang lesen, silahkan. Saya kembalikan ke MC.
Baik, kami persilakan kepada Hani Setiawati. Angkat tangan, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf sebelumnya, saya mau menanyakan, ada satu sekelompok halakoh di mana bacaan kita dikoreksi oleh seorang syekh gitu dari Mesir. Kami istilahnya belum menghafal Quran 30 juz. Nah, membacanya secara bergantian itu munawabah ya istilahnya. Nah, ketika pada akhir sudah selesai 30 juz itu diberikan ijazah. Mungkin seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, bagi kami yang mungkin ilmunya belum apa-apa, sebetulnya itu belum berhak ya Ustadz ya. Kalau berdasarkan dari persyaratan tadi. Oh, gitu. Okay. Itu aja Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Langsung dulu ya, saya tanggapi. Munawabah itu dibolehkan, sebagian ulama dibolehkan, ya kan? Sama dengan baca simak, kan orang yang mendengarkan itu sama dengan membacakan itu. Jadi misalnya orang pertama si A baca, si B mendengarkan, si C juga mendengarkan. Terus kemudian si B membaca, si A yang mendengarkan, si B mendengarkan, munawabah itu. Cuma itu dihukumi ba'dul Quran. Ba'dul Quran itu seperti orang talaki sebagian Al-Quran karena dia tidak membaca semuanya. Ijazahnya sah secara ilmu ijazah, ya sah. Ijazahnya sah. Tapi ada solusi-solusi yang bagus biar ijazah munawabah itu lebih sah lagi. Lebih sah lagi. Ada cara-cara tetap biar sah lagi. Apa itu? Ya tetap ada ujian bacaan dites oleh saya baik apa bahasanya ikhtibar itu ya, dengan ujian tetap diujikan. Kalau kapan nanti kalau membaca tulisan saya tentang pengijayan munawabah versinya Yai Basori itu bagus itu. Sah ya Ustadzah ini ijazahnya tetap sah. Alangkah baiknya ini bagi mujiznya ya, di ijazahnya tertera ada tulisannya, ada penjelasannya bahwasanya ijazah tersebut diperoleh bimunawabah dengan cara munawabah. Biar bahasanya itu amanah keilmuannya itu jelas ya. Itu minimal itulah. Tapi kalau ngomong sah itu sah. Ya namanya munawabah ya dianggap sama dengan ba'dul Quran. Kalau tanya apakah sah, jawabannya sah. Gitu. Cuma alangkah indahnya jika setelah munawabah diteruskan pada syekh secara kamilan sempurna walaupun binadzor ya. Kenapa? Ya kalau bil hifdzi kayaknya berat, ya sudahlah binadzor ya. Bahasanya mala yutriku kulluhu la yutraku kulluhu. Ketika tidak bisa melakukan dengan sempurna, jangan tinggalkan semuanya. Kalau nggak bisa dengan hafalan, ya sudahlah binadzor tapi kamilan. Itu solusinya. Gitu Ustazah. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada yang tanya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan tadlis ya? Ini yang di chat saya baca kan Mas? Halo? Di chat ini ada yang tanya apa yang disebut dengan tadlis. Tadlis itu sama dengan bahasa kita pembohongan publik ya. Pembohongan publik. Contoh seperti ini. Saya berguru kepada Ustadz A. Ya, pada Ustadz A. Terus Ustadz saya berguru pada Ustadz B.
Nah, berhubung Ustadz saya, Ustadz A tadi tidak sebagaimana Ustadz B, masyhurnya ketika di ijazah enggak saya cantumkan, saya hilangkan, langsung saya menyandarkan pada Ustadz B. Itu disebut tadlis, pembohongan publik, sama dengan ijazahnya binador ditulis goiban ala dohri kolbi, kamilan sekalian. Nah, itu jadi ijazahnya binador ditulis bil goib, ijazahnya ba'dul Quran ditulis kamilan. Itu sudah kena hukum tadlis itu ya, pembohongan publik. Seperti itu. Kalau di dalam ilmu sanad hadis itu tadlis itu yaitu saya punya guru si A berguru pada si B. Berhubung guru si A saya itu tidak terkenal atau si B itu yang masyhur, saya langsung menyandarkan kepada guru saya yang B, sehingga menghilangkan nama. Itu pembohongan publik. Itu tadlis, Mas, artinya. Terus ada lagi yang tanya bagaimana biar kita rendah hati, tidak menyombongkan, yaitu tadi ya. Sanad dan ijazah itu hanya selembar kertas di mana bisa basah, bisa rusak, bisa robek, bisa terbakar. Apa yang kita sombongkan? Coba kalau itu terbakar. Ya. Terus yang bikin malu lagi, ini ngapunten ya, mohon maaf sekali ya. Yang bikin malu lagi, punya sanad banyak, tapi kualitas bacaan kita nggak bagus. Akhirnya dicacat sama orang. Itu sering terjadi, diadukan kepada kami. Ustadz ini punya ijazah dari syekh ini, dari syekh ini, dari syekh ini. Tapi baca seakan-akan gurunya itu yang ngasih ijazah itu asal ngasih apa, itu nggak diseleksi. Akhirnya nama gurunya yang alim, yang alamah, yang masyhur jadi jelek gara-gara orang yang menyombongkan sanadnya tanpa diimbangi dengan kualitasnya. Itu banyak. Ya, saya dipameri, Ustadz, saya punya ijazah dari Rasulullah sampai 29, Masya Allah ya. Tapi ketika membaca Quran, ya Masya Allah hancurnya. Itu. Nah itu kan akhirnya merendahkan nama, seakan-akan dulu itu ijazahnya beli atau gimana ya, kok sampai segini kok dapat ijazah. Nah itu seperti itu ya, tolong jangan disombongkan ya. Jangan sampai kita sombong dengan ijazah kita. Kenapa? Kalau kualitas bacaan kita itu nggak bagus terus menyombongkan sanadnya, itu ya Allah ya. Nah untuk bila mendalik itu ya. Itu namanya menjelekkan nama guru kita. Seakan-akan guru kita itu ngasih ijazah ke kita itu asal dikasih pokoknya administrasi lengkap, dapat ijazah hanya diuji Al-Fatihah sama Al-Baqarah 5 ayat. Loh ya itu ya, kalau bisa ingat ijazah bukan tujuan akhir, tetapi kualitas bacaan kita dan istiqomah kita belajar Al-Quran. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Maksudnya seperti ini. Antum tetap menjadi khairukum selama belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jika selesai belajar, selesai membaca, selesai mengajarkan Al-Quran, nggak melanjutkan lagi, ya sudah, gelar khairukum akan dicabut oleh Allah. Jadi kalau gelar khairukum itu melekat, istimror, melekat pada orang yang selalu belajar dan mengajarkan. Kalau kita sudah nggak belajar lagi, merasa berpuas diri, gelar khairukum dicabut oleh Allah. Walaupun Anda penghafal Al-Quran, walaupun Anda memiliki ijazah banyak. Itu seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Ada pertanyaan dari santri berkaitan dengan, jadi waktu itu kami pernah ikut beberapa daurah terkait riwayat Hafs. Kemudian ada statement yang guru kami katakan bahwasanya ijazah atau sanad Al-Quran itu hanya bisa kita terima, hanya benar resmi kita dapatkan ketika kita telah mendapatkan dari guru itu ijazah 30 juz. Lantas bagaimana dengan daurah-daurah yang tersebar ijazah dan pengambilan surat Al-Fatihah yang sekarang sering banyak diselenggarakan? Syukran, Ustaz. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Beberapa fenomena sekarang, yaitu ijazah surat Fatihah
Dan baru-baru ini lahir ijazah surat-surat pendek. Besok nanti ada ijazah surat Yasin, ijazah Tabarok, ijazah surat itu sudah ada ya. Ini bukan candaan saya, tapi sudah ada dan tersebar flyer-flyer ijazah surat-surat pilihan itu. Masya Allah ya gara-gara ada kasus ijazah surat Al-Fatihah itu. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Ijazah seperti itu sebenarnya itu jadi bumerang bagi kita. Jadi bumerang bagi kita para pengamat sanad. Ya bumerangnya apa? Ya Allah, para ulama itu dulu banting tulang susah payah untuk mendapatkan Al-Quran. Harus hafal Quran 30 juz, setoran lengkap, ujian, tirakat. Terus tiba-tiba muncul dengan mudahnya dapat ijazah hanya baca surat Al-Fatihah. Itu bagaimana? Baik ya. Untuk orang yang mutasaddid, yang ketat, sebenarnya itu tidak harus dengan ijazah. Cukup dengan syahadah. Ya, cukup dengan syahadah. Itu mestinya dengan syahadah. Kalau yang sudah buat itu bagaimana? Ya sudahlah, itu tanggung jawabnya mereka. Saya nggak akan menyalahkan, ini bulan puasa ya, harus jaga hati. Ya sudah, yang sudah melaksanakan. Sebenarnya idealnya, ketentuannya kan harus hatam 30 juz kamilan, sempurna di hadapan seorang guru. Adapun yang nggak kamilan Al-Fatihah saja, itu secara teori pertanyaannya kan, apakah mewakili bacaan tajwid di dalam satu Al-Quran Al-Fatihah? Tidak. Di surat Al-Fatihah itu tidak ada bacaan iqra, tidak ada bacaan qalqalah, tidak ada bacaan idgham bi ghunnah, tidak ada bacaan idgham. Adanya bacaan itu jelas semuanya, belum mewakili. Kok bisa dapat ijazah? Itu makanya idealnya dapat sertifikat idealnya. Tapi yang sudah mengeluarkan sanad ijazah Fatihah, ya sudahlah. Lagian surat Al-Fatihah itu juga rukun qauli dari sholat. Tapi kami pribadi sebagai pengamat sanad ya menyayangkan itu. Nanti seakan-akan ijazah itu kayak dijual belikan dengan mudahnya orang dapat ijazah. Mestinya nggak boleh. Saya nggak akan menyalahkan, ini bulan puasa ya. Mestinya tidak boleh. Idealnya cukup dapat syahadah. Itu sudah bagus loh. Dapat syahadah bahwasanya sudah lulus uji surat Al-Fatihah, itu sudah bagus, sudah nggak usah dicantum-cantum sanadnya keberapa. Kenapa? Malah jadi takabur. Oh, Fatihah saya sudah bersanad. Waduh, baca surat yang lain hancur, buyar wes. Ya itu saya masuk dalam satu tulisan saya itu namanya fitnah sanad Al-Quran di era modern. Saya pernah nulis itu ya. Sebenarnya nggak boleh, cukup syahadah ya. Tapi bagi yang sudah melaksanakan, ya monggo, sudah pertanggungjawabannya, silakan tanggung jawab masing-masing. Tapi kami sebenarnya cukup syahadah itu sudah bagus. Itu aja Mas. Terima kasih. Ustaz, tapi apakah jika misalkan direwayatkan Al-Fatihah, kemudian murid tersebut punya sanad Al-Fatihahnya sampai kepada Rasulullah atau tidak? Apakah tetap tersambung sanad Al-Fatihahnya saja, walaupun tidak 30 juz kepada Rasulullah, ketika direwayatkan hanya Al-Fatihahnya saja? Oh gitu. Ya. Maka ijazahnya yang tertuliskan Al-Fatihah saja. Maka kalau ngomong tersambung bacaannya. Kenapa? Karena gurunya yang ijazahkan tadi juga punya guru sampai Rasulullah. Nggak usah jauh-jauh Mas. Guru TPQ yang ada di kampung-kampung itu mutasil sanadnya sampai Rasulullah. Hanya saja tidak tertulis. Kenapa? Kalau kita tanya guru kita, guru ngaji TPQ, Ustadz dulu ngajinya di mana? Oh dulu saya kecil ngajinya pada Ustadz ini. Ustadznya tanya lagi, guru-guru pada sama. Itu mutasil sebenarnya, cuma tidak tertulis, ya tidak tertulis. Kalau tanya apakah mutasil Al-Fatihahnya, ya mutasil Al-Fatihahnya, ya bacaan kita itu mutasil. Perlu diingat ya, saya tadi belum menyampaikan sanad Quran setelah era pembukuan madhab qiraah Imam Asim dan teman-temannya itu hanya sebagai tabarukan.
dan pertanggungjawaban bacaan kita itu mutasil. Kalau kita ngomong apakah sambung sampai Rasulullah, sanadnya sambung. Dan andai kata dia mau ngasih ijazah, hanya boleh memberi ijazah Al-Fatihah saja, bukan yang lain. Jangan sampai ijazahnya Al-Fatihah, ijazah santrinya dengan di luar surat Al-Fatihah. Jadi dia karena dapatnya cuma Al-Fatihah, ya boleh mengijazakan surah Al-Fatihah saja. Kalau dikatakan bersambung, ya bersambung karena gurunya punya guru yang mutasil bacaannya sampai Rasulullah. Seperti itu. Syukron, Ustaz. Ada pertanyaan lagi boleh dari santri? Boleh. Nah, jadi apa sikap kita jika misalkan ada guru yang kemudian menawarkan memberikan sanad tapi dengan cara yang gampang? Apa sikap kita? Apa kita menolak atau tetap mengikuti sanad tersebut? Ini kayaknya ya pertanyaannya kok jadi aneh ya. Guru menawarkan padahal seorang mujiz itu pemberi sanad ya, mujiz itu pemberi sanad. Seorang mujiz pemberi sanad itu idealnya adalah ketat, disiplin. Ketat itu ketika menyimak, disiplin itu ngajarnya istiqomah ya, ketat, nggak asal. Kenapa? Kasihan. Saya pernah bertanya guru saya, Ustadz, kalau saya ngajari orang-orang tua, apakah saya harus mengendorkan bahasanya ini penilaian saya? Jangan, karena Quran itu dari Rasulullah. Rasulullah yang diajarkan juga ada yang tua, ada yang muda, anak-anak, sama standarnya, tidak dikurangi. Jangan sampai demi sebuah sanad, pingin sanadnya tersebar, terus dikurangi standarnya, keketatannya. Janganlah. Ingat ya, Rasulullah itu yang ngajari orang tua, ngajari anak-anak, ngajari anak kecil. Tapi standar Qur'annya tetap tinggi. Bukan karena ingin sanadnya biar tersebar terus dengan mudahnya. Ya, minimal bagi yang mau ngasih ijazah disarankan, ini diskon habis-habisan ya bulan Ramadan, minimal setorannya tetap 30 juz walaupun binadhor. Ini diskon paling ringan ya. Tetap 30 juz walaupun binadhor. Walaupun saya nggak menyarankan ya, tapi itu diskon gitu. Jangan hanya baca beberapa surat terus dapat ijazah gitu ya. Kalau bisa itu ya bilang ke mujiznya setorannya 30 juz ya. Cuma ya itu tadi, walaupun binadhor ya koreksinya harus ketat, kurang dengung ya tetap disalahkan, panjang pendek tetap disalahkan karena banyaknya itu yaitu kurang ketat ketika mengoreksi bacaan santrinya, sehingga ya itu tadi ketika kendor kualitas mujaznya kualitasnya jadi kendor. Ketika ketat mujaznya juga ikut ketat. Itu sudah hukum kausalitas. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Apalagi mungkin? Lagi Ustaz, jadi dari santri pertanyaan, mungkin yang Ustaz ketahui persyaratan memperoleh sanad sekarang di zaman ini, apakah harus bisa membaca kitab gundul? Mungkin sanad Al-Quran, apakah harus bisa membaca kitab gundul juga? Tidak. Ya, yang saya sampaikan tadi itu eranya ulama dulu ya, zaman eranya dulu. Era sekarang mulai abad 20 akhir dan sekarang itu tidak harus ya, kecuali kalau santrinya tadi mau belajar qiraat sab'ah, gimana referensinya kan banyak kitab-kitab Arab, itu memang ada tuntutan untuk bisa bahasa Arab. Tapi kalau hanya ingin belajar Al-Quran saja, ya untuk era sekarang tidak harus. Yang penting satu, bisa baca Quran dengan baik dan benar. Dua, ilmu waqaf ibtida'nya bagus. Tiga, suara bacaannya bagus, setoran 30 juz. Cukup itu sebenarnya sudah mewakili ya. Kalau yang tadi saya sampaikan harus bisa baca kitab, seleksi, riyadhah, itu idealnya ulama dulu seperti itu. Jadi kalau ada orang sekarang dengan sanad banyak terus mengatakan saya lebih terkenal lebih itu daripada ulama dulu, ya jauh, sumpah jauh ya, sumpah jauh. Ini pengalaman pribadi ya.
ulama dulu itu tiap hari, setiap 2 hari hatam sekali. Pertanyaannya, Muja sekarang, adakah yang bisa istiqomah tiap hari hatam 2 kali? Ya, saya tanya, terus gimana itu Yai? Beliau membaca setelah selesai sholat asar sampai habis selesai maghrib hatam 15 juz. Besok seperti itu dan istiqomah plus puasa Daud. Guru saya itu. Nah, kalau dibandingkan dengan kita hafalan aja kadang berdebek, nggak jelas itu, terus merasa sanadnya tinggi, oh ya jauh. Ya, jauh. Jadi sanad boleh lebih tinggi. Jadi sanadnya ulama Nusantara itu nazil ya. Nazil itu tidak lebih tinggi dari sanadnya ulama Timur Tengah. Memang kalau dengan mujas-mujas sekarang, muridnya siapa itu? Syekh Mahir, muridnya Syekh Jajari, muridnya Syekh siapa yang di flyer-flyer itu, sanadnya ulama Nusantara kalah jauh, ya kalah lah di bawahnya secara hitungan sanad. Tapi secara kualitas pengabdian mereka terhadap Al-Quran, ya, keistiqomahan membaca Al-Quran, keikhlasan mereka mengabdi pada Al-Quran, kita kalah jauh antara sama wa sumursat, ya, antara langit tapi sumursat, berboran bawah itu. Jadi jangan menyombongkan diri karena sanad. Kenapa? Tidak semua sanad yang ali itu sama berimbang dengan kualitasnya. Kalau di era sekarang banyak sanad ali tapi kualitasnya bawah. Kalau dulu sanadnya enggak ali tetapi kualitasnya masya Allah, tak itu. Seperti itu Mas. Ya, jadi tidak harus ya. Yang penting satu, bagus bacaannya. Tak, kalau bisa sebelum mengambil sanad ya, sanad binandor ya, tahsin dulu. Terutama di Al-Karim itu kan terkenal ya tahsinnya, tahsin dulu. Teman-teman Al-Karim itu saya dengar kok tahsinnya bagus, jadi tahsin dulu. Baguskan tahsinnya, baru ngambil sanad pada syekh siapa. Itu lebih baik Ustadz ya. Nanti bisa diajukan. Saran saya dulu ketika saya mau ngambil sanad itu digitukan sama teman-teman. Baguskan hafaznya, baru ngambil sanad. Sehingga saya mau belajar hafaz beneran. Sampai hafal taujih qiraatnya, hafal usul qiraatnya, baru saya ngambil sanad 8 tahun itu. Jadi kalau untuk saran-saran untuk teman-teman di Al-Karim, tahsin baguskan dulu, baru ngambil sanad. Seperti itu. Kalau di pondoknya, ini mungkin buat studi banding aja, di Kiai Mudawi itu, biasanya anak-anak hafalan setoran pada musrif dengan tahsin yang bagus. Setelah hatam nanti diuji. Setelah lulus uji baru boleh ngambil sanad. Itu ulama yang sekarang tapi masih menggunakan standar cukup tinggi. Hafal, lulus uji, baru boleh ngambil sanad. Bagi yang nggak hafal, tahsin, lulus uji tahsin, munakosah lah, atau imtihan, baru boleh ngambil sanad walaupun finandor. Itu diskon yang paling murah wis. Ya, diskon pengambilan sanad yang kita maklumi bagi ahli sanad itu nggak apa-apa lah. Sudah tahsin, sudah lulus, baru ngambil sanad. Tapi kalau belum tahsin, belum lulus imtihan, ngambil sanad, Fatihah lagi. Wis, angel itu ya. Sulit untuk kita menerimanya gitu loh ya. Kayak ya Allah, ulama kita itu susah payah. Yang nggak malu tuh gini loh ya. Yang nggak bikin malu tuh nama kita. Itu kalau di sanad kan disejajarkan kan dengan ulama-ulama sampai Rasulullah. Masuk nggak izin ya, nggak malu. Ulama kita tuh hafal Quran, alim alamah istiqomah. Lah kita hanya berbekal ngaji ecek-ecek aja, namanya sudah disandingkan dengan ulama-ulama yang kibar itu. Ya mestinya tahu diri. Gitu aja Mas. Itu nasihatnya. Terima kasih. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin cukup untuk pertanyaan Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Baik, untuk itu langsung kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza kepada Ustadzuna Imam Syafi'i atas ketersediaan waktunya, juga kebermanfaatan ilmunya begitu luas ya. Semoga beliau, keluarga beliau, kemudian guru-guru beliau, murid-murid beliau, dan orang-orang yang berada di sisi beliau diberikan kemudahan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, sebelum sama-sama kita tutup acara ini dengan doa, akan ada closing statement dari Mudir Ma'had Karim Bil Quran, yakni kepada Ustadzuna
Kiai Haji Dr. Ahmad Fihri STHIMA wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Imam Syafi'i, ini baru silakan. nongol tadi ada acara webinar di ISMI Kota Depok nemenin Ketua Muhammadiyah NU dan Ketua Umum ISMI Kota Depok dan baru bergabung di agenda hari ini. Yang pertama atas nama Mahat Karim dan pimpinan menyampaikan jazakallahu khairan jazak kepada Ustaz Imam Syafi'i yang sudah memberikan keluangan waktunya, ilmunya, dan semoga ini menjadi bekal untuk Karim. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Imam Syafi'i bahwa Karim serius dan menjadikan tajwid sebagai landingan awal sebelum proses ilmu-ilmu yang lainnya, bahkan sebelum tahfidz, dan mudah-mudahan ini menjadi penguatan awal sekaligus ini hadir beberapa orang tua santri dan ini wajib Ustaz. Jadi ini menjadi kewajiban di Karim, orang tua santri pun wajib ngaji di setiap bulannya bersama Ustaz Petra, atau kemarin itu webinar ilmu Rasul sama Kiai Dr. Mazkur ya, dan beliau juga sempat sama antum ya dalam agenda-agenda terkait tentang Kequranan. Dan salam Ustaz dari pimpinan Tilawati Bogor, itu satu daerah sama saya, Ustaz Syihabuddin. Masya Allah. Dan sebenarnya Ustaz Imam, ini mimpi saya sebelum corona akan hadir touring sanad Nusantara. Jadi sebelum agenda webinar ini sebenarnya kita udah mau jelajah, karena memang talaki sanad memang harus berguru gitu, sehingga harapannya para santri pun misalkan ke Kudus ketemu sentuhannya Mbah Kiai Arwani, di situ ada Kiai Ahmad Faiz yang senior saya juga, kemudian di Krapyak Jogja juga ada Mbah Aminah yang lulusan Libya juga. Itu mudah-mudahan nanti kita diskusi lebih lanjut Ustaz, dan ini menjadi PR untuk santri Karim untuk trip sanad ataupun jelajah sanad Nusantara secara langsung, dan mudah-mudahan ini menjadi wadah keilmuan untuk seluruh santri Karim dan seluruh pesertanya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazak, dan agenda webinar ini menjadi agenda akhir di sepanjang kegiatan Ramadan 1443 Hijriah, dan insya Allah pekan besok seluruh santri akan lebih banyak sentuhan dengan sosial. Jadi santri sudah menyiapkan beberapa paket parcel lebaran untuk para duafa serta para tetangga-tetangga yang memang perlu dibantu, sekaligus untuk warga RW 06. Mohon doanya Ustaz, semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan sekali lagi jazakumullahu khairal jazak. Dan untuk orang tua santri ditunggu di Sabtu pekan depan untuk agenda penjemputan santri, dan dimohon untuk menyiapkan hal ihwalnya, dan insya Allah dengan agenda kopdaran sejak pandemi ini menjadi rinduan yang sangat menggebu untuk hadir bersama orang tua santri, bersama asatid, dan sekaligus penjemputan santri Karim. Syukran Ustaz Imam Syafi'i, barakallahu fikum wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ahmad Fihri atas maklumatnya. Baik, acara selanjutnya insyaallah akan ada doa yang akan dipimpin oleh akhuna Abdul Rafi Harahab. Kepadanya fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي رجال لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية Lebih في banyakkan الجسد webinarnya. وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai kita di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum kami tutup, kami ucapkan kembali jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jazaa kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam webinar menelusuri sanad Al-Quran Nusantara. Semoga segala yang dikorbankan oleh para peserta sekalian, semoga senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal dan juga seat ketika nanti di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekhilafan selama penyelenggaraan webinar kali ini. Semoga segala hal tersebut menjadi evaluasi dan juga langkah awal kami ketika nanti menjadi doa di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami secara pribadi selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.